Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada segmen yang kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hubungan parameter karakteristik batubara dengan gas metana. Kita awali pembahasan tentang lingkungan pengendapan dan rumpun tumbuhan pembentuk. Jadi kalau kita lihat di sini, tipe vegetasi cukup bervariasi dari satu lingkungan pengendapan ke yang lainnya. Seperti yang bisa kita lihat di dalam ilustrasi sebelah kiri, menggambarkan tipe tumbuhan pembentuk yang berubah dari yang sebelah kiri, tumbuh-tumbuhan berkayu pada daerah daratan, kemudian semakin ke kanan, secara gradasi akan berubah tipe vegetasinya, menjadi lebih kecil, kayunya lebih kecil, kemudian begitu masuk ke lingkungan perairan seperti ini, maka akan berubah menjadi tumbuh-tumbuhan air, dan kemudian yang paling kanan akan didominasi oleh ganggang. Nah, tipe vegetasi ini yang bervariasi dari kiri sampai ke kanan akan memberikan implikasi terhadap komposisi mineral batubara. Kemudian kita lanjutkan dengan bahasan evolusi gambut dan rumpun tumbuhan pembentuk. Evolusi perkembangan gambut memungkinkan perubahan rumpun tumbuhan pembentuk. Seperti yang bisa kita lihat dari ilustrasi di sebelah kiri. Jadi ini adalah perkembangan gambut. Yang paling atas ini adalah perkembangan gambut yang paling awal. Yang kalau kita lihat di sini tumbuhan pembentuknya relatif berkayu dan besar-besar. Kenapa? Karena akarnya langsung berhubungan dengan tanah. Sedangkan ketika gambut tersebut semakin berkembang, maka semakin ke atas, tipe tumbuhannya juga akan semakin berubah. Kalau kita lihat, akan semakin kecil. Tumbuh-tumbuhan yang berkayu itu hanya ada di bagian tepi-tepinya saja, tepi kiri dan tepi kanan. Sedangkan di bagian tengah, relatif dibentuk oleh tumbuh-tumbuhan yang tidak berkayu. Yang sebelah kiri bisa tumbuh tumbuhan berkayu karena dekat dengan tanah. Demikian juga yang sebelah kanan. Sedangkan yang tengah jauh dari tanah, sehingga yang bisa hidup hanya tumbuh-tumbuhan yang kecil saja. Kemudian jika semakin berkembang dan gambut tersebut naik seperti ini, tipikal dari gambut yang ada di Indonesia, ketika sudah naik maka tipe tumbuh-tumbuhannya juga akan semakin berubah menjadi tumbuh-tumbuhan yang tidak berkayu atau tumbuhan perdu seperti ini. Jadi dari ilustrasi ini bisa kita lihat bahwa rumpun tumbuhan pembentuk dalam sebuah gambut bisa berubah secara vertikal. Artinya dalam batubara bagian bottom, tengah, dan kemudian bagian atas bisa berbeda-beda rumpun tumbuhan pembentuknya. Nah, kembali kita ulangi bahwa rumpun tumbuhan pembentuk ikut menentukan komposisi mineral batubara. Nah, kemudian kita bisa menghubungkan antara komposisi mineral terhadap kapasitas serap metana. Grafik di sebelah kiri menampilkan beberapa kurva adsorption isotherm dari batubara yang memiliki komposisi mineral berbeda-beda. Jadi angka yang di sebelah kanan persentase menyatakan komposisi vitrinit. Kalau kita lihat semakin tinggi kandungan vitrinitnya, ternyata kapasitas serapnya juga akan semakin tinggi. Mengapa demikian? Karena vitrinit mampu menyerap metana lebih banyak dibandingkan dengan mineral yang lain. Jadi kalau kita lihat dari mikroporinya, memang vitrinit memiliki mikropori yang lebih banyak dibandingkan dengan mineral yang lain. Sehingga mampu menyerap metana yang lebih banyak. Nah, sebagai informasi tambahan bahwa batubara Indonesia umumnya mempunyai kandungan vitrinit 10% lebih banyak dibandingkan dengan batubara di benua Amerika. Jadi dari informasi ini bisa kita simpulkan bahwa kapasitas serap metana batubara umumnya memang
lebih tinggi dibandingkan dengan batu bara di benua Amerika. Baik, sampai di sini materi untuk minggu yang ketujuh. Minggu depan kita akan mengadakan ujian tengah semester secara daring. Silakan dipersiapkan sebaik-baiknya sehingga bisa mencapai sasaran dari perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.